friends, it's me, Salma. Topik pembahasan kita pada kali ini adalah tentang conditional sentence. Conditional sentence adalah pengandaian yang ditandai dengan kata if pada kalimatnya. Nah, biasanya conditional sentence ini muncul pada soal TBI tipe structure atau error recognition. Sekarang, yuk kita bahas jenisnya. Yang pertama adalah conditional sentence type 1. Type 1 ini memiliki beberapa jenis. Ada subjek, diikuti will, diikuti juga dengan verb 1. Ini adalah bentuk yang paling umum. Yang kedua, bentuk type 1 adalah subjek, diikuti will be, diikuti lagi dengan adjective, noun, atau adverb. Jadi, subjek bisa diikuti will be atau kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Selanjutnya, tipe 1 diikuti dengan subjek, dilanjutkan lagi dengan to be, berupa is, am, atau are, diikuti lagi dengan adjective, noun, atau adverb. Kemudian, setelah salah satu tipe ini bisa diikuti dengan if, subject, dan verb 1. Tapi, diingat ya teman-teman Stunbrain, ini bukanlah bentuk baku dari conditional sentence tipe 1. Bisa saja dalam suatu kalimat, if berada di awal menjadi induk kalimat. Setelahnya, baru subjek diikuti will dan diikuti verb 1. Nah, supaya lebih paham, sekarang kita lihat contoh kalimat untuk conditional sentence tipe 1. Di sini ada kalimat, she will forgive you if you tell the truth. Di sini ada kata kunci yaitu will. Setelahnya diikuti dengan verb 1 yaitu forgive. Jadi, jelas ya, di sini ada subjek, diikuti will, diikuti verb 1, setelahnya ada subjek lagi, dan ada if, diikuti dengan verb 1. Jadi, intinya, conditional sentence tipe 1 adalah diikuti dengan will dan verb 1. Selanjutnya adalah conditional sentence tipe kedua. Nah, di sini conditional sentence tipe kedua memiliki dua pola. Yang pertama adalah subjek diikuti would, dilanjutkan dengan verb 1. Ini merupakan tipe umum dari conditional sentence tipe kedua. Tapi, bisa juga diikuti dengan pola seperti ini. Subjek diikuti dengan would be, dilanjutkan lagi dengan adjective, noun, atau adverb. Selanjutnya, diikuti dengan if, subjek, dan verb kedua. Jadi, inti dari conditional sentence tipe kedua adalah would dan verb 2. Selanjutnya, aku punya tips untuk teman-teman Stunbrain, yaitu brainwaves. Jadi, jika teman-teman Stunbrain menemukan suatu kalimat seperti pola conditional sentence tipe kedua, tapi tidak ada kata if. Nah, teman-teman Stunbrain jangan bingung, karena pasti di awal kalimat tersebut ada were untuk menggantikan fungsi if. Seperti itu. Sekarang, kita lihat contoh untuk conditional sentence tipe kedua, yaitu my mom would be happy if I got home early. Jelas ya, ada kata kuncinya yaitu would be. Ada subjek di awal yaitu my mom, diikuti dengan penanda dari conditional sentence yaitu would be, dan dilanjutkan dengan adjective yaitu kata happy yang artinya senang, dan dilanjutkan dengan if, subjek, dan verb 2 yaitu got. Setelahnya kita akan latihan soal. Kita baca dulu ya. If the students bla bla bla
late to submit the scholarship application to the board, they will not be listed as candidates. Pertama, kita maknai dulu arti dari soalnya itu apa. Artinya adalah, jika para murid terlambat untuk mengumpulkan aplikasi beasiswanya, maka mereka tidak akan didaftarkan sebagai kandidat dari beasiswa. Yang kedua, kita cari kata kunci. Di sini ada kata will. Nah, jadi tanpa teman-teman StunBrain hafal rumus atau pola dari conditional sentence, kita bisa cari kata kunci, yaitu will, sehingga bisa diketahui soal ini adalah kategori tipe 1. Diingat lagi, pola dari tipe 1 adalah will dan verb 1. Maka, setelah if dan subjek yaitu the students, diikuti dengan verb 1. Verb 1 yang cocok dari opsi jawaban adalah to be, yaitu are. Karena jika jawabannya A, itu kurang tepat, yaitu B. If the students be late to submit the scholarship, kurang tepat secara makna dan polanya juga. Jika jawabannya C, itu juga kurang tepat, karena were adalah bentuk past, sementara ini adalah bentuk present. Seperti itu. Selanjutnya untuk have, juga sama seperti opsi A yang mengubah makna kalimat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B atau are. Selanjutnya kita akan bahas soal kedua. Kita baca dulu. If your brother blah 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 here, he blah 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 us with these works. Nah, teman-teman StunBrain jangan bingung jika melihat dua blank seperti ini dalam kalimat soal. Kita bisa analisis dari opsi jawabannya. Kita lihat, yang pertama ada is dan would help. Di sini, jika dipasangkan dengan soal, if your brother is here, he would help us with these works. Nah, di sini yang salah adalah would. Jika ingin menggunakan is atau present tense, maka harus menggunakan will saja. Begitu. Jadi jawaban A bisa kita eliminasi. Kita lanjut ke opsi B, yaitu was dipasangkan dengan will help. Di sini juga salah, kurang tepat, karena seperti yang aku bilang tadi, jika ingin menggunakan will dan verb 1, maka kalimat sebelumnya harus menggunakan verb 1 juga. Jadi, jawaban B bisa dieliminasi. Selanjutnya, untuk opsi C, ada were dan will help. Di sini juga kurang tepat, karena were dan will help bukan merupakan pasangan untuk conditional sentence. Seperti yang aku sudah katakan, will adalah tipe 1. Jika ingin menggunakan tipe 1, maka kalimat sebelumnya harus menggunakan verb 1 juga. Jadi, kurang tepat dan bisa dieliminasi. Untuk jawaban D, ada were dan would help. Nah, untuk pasangan kata ini tepat karena sesuai dengan pola, yaitu would diikuti verb 1 dan sebelumnya ada verb 2 yaitu were. Maka jawabannya adalah D. Sekarang kita akan bahas materi conditional sentence tipe ketiga. Type 3 ini memiliki dua pola kalimat. Yang pertama yaitu subjek diikuti would, have, dan verb 3. Untuk pola kedua, type 3 ini memiliki pola subjek diikuti would, have, been, dan selanjutnya ada adjective, noun, atau adverb. Jadi, teman-teman StunBrain jangan bingung jika menemukan salah satu pola dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Setelah pola ini diikuti dengan if, had, dan verb 3. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya, yaitu I would have gotten a better job if I had studied better. Jadi,
Artinya, aku mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik jika belajar lebih keras. Jadi pada kenyataannya dia tidak bekerja keras dan tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, aku punya tips untuk teman-teman StunBrain, yaitu brain waste. Jadi, jika ada kata if pada tipe ketiga dan seharusnya diikuti dengan had, tapi dalam kalimat tersebut tidak ada, kata had bisa ada di awal kalimat. Diulangi lagi ya. Kata if jika tidak ada dalam pola conditional sentence yang ketiga, bisa digantikan dengan had di awal kalimat. Nah, untuk brain waste, secara keseluruhan, aku punya tips supaya teman-teman StunBrain tidak bingung. Tidak perlu juga untuk terlalu menghafal rumus atau pola dari conditional sentence. Cari saja clue word atau kata kunci dalam suatu kalimat. Contohnya, untuk tipe 1 pasti ditandai dengan kata will dan ada verb 1. Jangan lupa ya, untuk tipe 1 pasti ada kata will diikuti juga dengan verb 1. Sementara untuk tipe kedua pasti ada kata would diikuti dengan verb 1. Jangan lupa, untuk tipe kedua pasti diikuti dengan would dan verb 1. Sementara untuk tipe ketiga pasti ada kata would, have, dan verb 3. Jangan lupa, untuk tipe ketiga pasangan katanya adalah would, have, dan verb 3. Supaya teman-teman StunBrain lebih paham, sekarang kita akan bahas soal. Kita baca dulu. You blah 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 the job if you were not late to the interview. Kita cari kata kuncinya, yaitu ada kata were yang menandakan bahwa soal ini termasuk kategori conditional sentence tipe kedua. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan pola yang sudah kita pelajari tadi. Jika ada verb 2, maka sebelumnya atau di susunan kalimat setelahnya ada would dan verb 1. Nah, bisa dilihat ada opsi A yang sudah menunjukkan pola yang benar, yaitu would dan verb 1. Tadi kita sudah membahas materi tentang conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Teman-teman StunBrain tidak perlu selalu menghafalkan pola atau rumus yang sudah aku jelaskan tadi. Cukup cari clue word atau kata kuncinya saja, yaitu tipe 1 ditandai dengan will atau verb 1. Tipe kedua ditandai dengan would dan verb 1. Untuk tipe ketiga ditandai dengan would, have, dan verb 3. Kalau begitu, aku harap semoga pembahasan materi kita pada kali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman StunBrain dalam mengerjakan soal TBI nanti. Aku, Salma, pamit dulu. See you next time. Salam StunBrain!